Kayak ranting yang kering gitu deh. Nah, ini tentunya Lesti, harusnya Lesti yang izin. Tapi kalau bukan tayang di YouTube-nya Lesti, orang lain ya. mungkin yang bikin video itu, yang bikin lagu itu ya, yang bertanggung jawab. Kamu bawain lagu ini lagunya udah bersih, udah izinnya udah ada, baru dibawain. Makanya aku juga sering kali ditawarin, ayo nyanyi buat YouTubean gitu. Aku nggak pernah berani karena resikonya seperti itu. Memang lagi ricuh soal masalah pencipta dan penyanyi kan bayar gitu kan. Tapi kalau menurut aku Lestinya sih sebenarnya tidak ada di dalam Masalah ini. masalah ini, tidak termasuk gitu karena dia membawakan mungkin dari pihak yang membuat itu, yang mengadakan acara itu atau siapa yang gitu. bertanggung jawab mestinya. Sekarang kan kayak Lesti mungkin sudah paham ya dengan hal seperti ini. Jadi harus mungkin ada ketemu mungkin lebih baik gitu ya gitu. Jadi ada mediasi yang enak gitu daripada ruwet-ruwet di media gitu. Karena ini sebenarnya masalah kan si Lesti masalahnya mungkin udah lama juga kali ya. Kita nggak sasar siapa-siapa ya, tapi memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti Kejora, dan bisa kita pungkiri ya, jadi terduga adalah Lesti Kejora, tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah, begitu. Tak lucu cara berpikirnya. Dia menganggap bahwa orang tidak akan naik ketika tidak menyanyikan lagu itu. Padahal orang-orang saat ini, masyarakat itu melihat full package ya, bukan hanya melihat lagunya, tapi dia lihat fisiknya, dia lihat siapa yang menyanyikan lagu itu. Lesti Kejora hari ini nggak bawakan lagu itu pun, dia ribut-ribut aja mungkin, dia buat konten dengan siapa, Rizky Bilar aja juga rame, banyak yang nonton, itu menjadi nilai komersil. Kok sekarang malah seakan-akan dibuat bahwa Lesti Kejora tidak akan naik karena lagu itu? Ini kan menjadi kekonyolan yang harusnya dipikirkan oleh Yoni Dores. Saya tantang, besok Yoni Dores buat lagu itu, direkam ulang, yang nyanyikan Yoni Dores sendiri. Coba, saya mau tahu, ada nggak yang mengundang Yoni Dores untuk di acara-acara nikahan atau mungkin acara dangdutan kampung deh. Saya mau lihat, ada nggak yang mau undang Yoni Dores. Nah, itu poinnya. Cuman menanggapi dengan santai. Jadi saya melihat ini Rizky Bilar belum memberikan tanggapan ya memang harus santai karena ini salah alamat. Itu pendapat saya dan juga pendapat para pakar, para ahli yang lain ya. Ini menimbulkan kegaduhan saat ini ya, yang sedang ramai diperbincangkan di berbagai media. Itu saja sih. Semoga berkenan teman-teman. Terima kasih. Bye. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Yoni Dores bantah peras Lesti Kejora lewat laporan polisi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini.
Ini teman-teman ya, dari Kompas.com. Yoni Dores tidak larang Lesti Kejora nyanyikan lagunya, meski laporkan pelanggaran hak cipta. Kita bacakan saja ya. Jakarta, Kompas.com. Pencipta lagu Yoni Dores mengatakan tidak melarang penyanyi Lesti Kejora untuk menyanyikan lagunya lagi. Isu ini terkait dengan laporan Yoni soal dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan Lesti. Saya tidak pernah berstatement gitu. Saya dengar Iis Dahlia juga bilang begitu. Nggak boleh nyanyi lagu saya. Saya tidak pernah melarang. Silahkan saja, ucap Yoni saat jumpa pers di Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Yoni tak keberatan jika kini karyanya diboikot publik. Silahkan saja, mereka punya hak. Mau diboikot, boikotlah. Kalau memang saya harus diboikot, kata Yoni. Untuk diketahui, Yoni menemukan video-video yang diunggah sejak 2017 di puluhan akun YouTube menampilkan Lesti Kejora menyanyikan lagu-lagunya tanpa izin. Awalnya, Yoni hendak menemui Lesti di rumahnya 3 kali untuk meminta konfirmasi asal-usul unggahan dan akun tersebut. Sekarang juga masih ada yang baru-baru keluar upload, ada yang 4 hari lalu keluar. Jadi seolah-olah ini kayak dimanfaatin. Alhasil, Yoni Dores melalui pengacaranya, Ilham Suwardi, melaporkan Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta ke Polda Metro Jaya. Soalnya, ada beberapa akun yang menayangkan. Lesti dituding telah melakukan cover, menyanyikan ulang, dan mengunggah lagu-lagu ciptaan Yoni Dores ke berbagai platform digital seperti YouTube tanpa izin. Halo teman-teman, saya sedang ada di kereta perjalanan menuju ke Semarang. Kemarin saya diwawancara oleh media infotainment, ya, Intense Investigasi, terkait tentang gejolak antara Yoni Dores dengan Lesti Kejora, ya. Lengkapnya bisa dilihat di kanal YouTube-nya Intense. Tapi yang saya mau jelaskan begini, karena hal ini berlarut-larut kemana-mana. Poinnya, hak kekayaan intelektual itu, ya, itu bisa dilakukan gugat kepada orang lain ketika itu terdampak nilai komersialisasi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Artinya apa? Artinya yang menyanyikan lagu itu mendapatkan manfaat komersil. Memang dalam haki itu, ya, ada dua, ada hak komersialisasi dan kemudian hak moral, gitu ya. Tapi hak moral ini sekarang kita agak sulit bicaranya. Kenapa saya katakan agak sulit? Kalau semua orang menyanyikan lagu, lalu harus kemudian katakanlah ya izin kepada pencipta lagu, akses semua orang juga terbatas. Contoh, katakan saya, ketika saya ingin menyanyikan lagu-lagu Yoni Dores, saya nggak kenal dengan Yoni Dores. Lalu bagaimana kemudian saya bisa mengakses dia untuk meminta izin? Nah, jadi ini penting ya, walaupun ada badan-badan yang dibentuk, badan-badan yang dibentuk itu kontekstualnya adalah ketika mendapatkan nilai komersil. Jadi kalau ada lagu yang kemudian dinyanyikan dalam pentas ajang-ajang kompetisi, ya, yang tidak mendapatkan nilai komersil langsung, ya, maka nggak bisa dilakukan tuntut menuntut, lapor melapor, ya, gugat menggugat, nggak bisa, gitu, ya. Kalau kemudian mau dikatakan, oh, Lesti menang kompetisi karena menyanyikan lagu itu, nah ini kan konyol, ya. Kalau kemudian Lesti menyanyikan lagu itu maka menang kompetisi, kenapa kompetitor lain menyanyikan lagu dari pencipta yang sama nggak menang? Ya kan begitu. Nah, ini konyol. Ini saya kira sangat konyol ya, pandangan-pandangan begitu. Kembali saya katakan, terkait hak kekayaan intelektual yang lebih dalam bicara tentang lagu, itu basisnya lagu ini kan seni. Maka basisnya apa? Menghibur. Ya, maka basis paling akhir baru bicara komersil. Kalau para seniman-seniman kita hari ini
menciptakan karya seni, basis utamanya komersil, berhenti jadi seniman. Ya, jadi pengusaha atau jadi pengacara. Yang kemudian apa? Yang kemudian bicaranya material dan material. Gitu ya. Jadi saya katakan sangat sumir laporan polisi kepada Lesti, dan saya katakan Lesti sangat dapat dan sangat bisa melaporkan kembali Yoni Dores. Lengkapnya simak ulasan saya dalam kanal YouTube Intens Investigasi. Oke? Thank you. Yoni Dores membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebutnya ingin memeras Lesti Kejora lewat laporan pidana yang dia layangkan. Yoni melaporkan Lesti kepada Polda Metro Jaya pada 18 Mei 2025 atas dugaan pelanggaran hak cipta. Lesti dilaporkan ke polisi karena mengcover dan mengunggah beberapa lagu ciptaan Yoni ke platform YouTube tanpa izin sejak 2018. Yoni Dores tahu betul Lesti Kejora susah payah mencari uang, karena itu ia memastikan tidak ada niatan untuk memeras Lesti dengan melaporkannya ke polisi. Yoni membuat laporan polisi dengan tujuan untuk bertemu dengan Lesti. Sudah lama ia ingin bertemu pelantun lagu Kejora tersebut. Yoni ingin bertemu Lesti Kejora karena ia ingin mengklarifikasi terkait unggahan dari sejumlah akun YouTube yang memuat lagunya. Sementara itu, pengacara Yoni Dores, Deolipa Yumara, mengatakan kliennya punya tujuan besar terkait laporan terhadap Lesti Kejora. Deolipa menyatakan bahwa yang menjadi target utama dalam laporan itu ialah akun-akun YouTube yang menggunakan lagu ciptaan Yoni Dores. Supaya hasil ciptaan ini dihargai, tapi Bang Yoni juga sebenarnya menghargai penyanyi, karena ciptakan lagu tanpa penyanyi juga ini nanti sifatnya kosong, ucap Deolipa Yumara.